dan jenis bentang alam fluvial atau aluvial atau sungai. Fluvial secara umum merujuk pada proses-proses yang berkaitan dengan aliran sungai, termasuk erosi, transportasi, dan deposisi sedimen. Aluvial lebih spesifik mengacu pada material sedimen yang diendapkan oleh sungai, serta bentang alam yang terbentuk dari material tersebut. Jadi, bentang alam fluvial adalah bentang alam yang dibentuk oleh aksi sungai, sementara material yang membentuk bentang alam tersebut disebut material aluvial. Kedua istilah ini saling berkaitan dan sering digunakan bersamaan untuk menjelaskan proses dan hasil pembentukan bentang alam oleh sungai. Proses pembentukan bentang alam fluvial atau aluvial. Proses pembentukan bentang alam fluvial merupakan siklus dinamis yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Ketiga tahapan ini saling bergantung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan, yaitu intensitas dan frekuensi curah hujan yang menentukan jumlah air yang mengalir di sungai, yang secara langsung memengaruhi kekuatan erosi dan transportasi sedimen. Selanjutnya ada kemiringan lereng, yang dapat memengaruhi kecepatan aliran sungai. Lereng yang curam menyebabkan aliran yang cepat dan erosi yang kuat, sementara lereng yang landai menyebabkan aliran yang lambat dan deposisi yang lebih dominan. Selanjutnya ada jenis batuan, yaitu ketahanan batuan terhadap erosi yang memengaruhi bentuk dan pola sungai. Batuan yang lunak akan lebih mudah tererosi, sementara batuan yang keras akan membentuk tebing yang curam. Selanjutnya ada vegetasi. Vegetasi berperan dalam melindungi tanah dari erosi dan mengurangi kecepatan aliran sungai. Hutan yang lebat dapat mengurangi erosi dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Yang terakhir ada aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, penebangan hutan, dan pertanian intensif yang dapat mengubah pola aliran sungai dan meningkatkan erosi. Yang pertama ada erosi, yaitu proses pengikisan dan pengangkutan material batuan oleh air sungai. Erosi fluvial terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada abrasi, yaitu pengikisan batuan oleh gesekan partikel sedimen yang dibawa aliran sungai. Selanjutnya ada hidraulik, yaitu kekuatan air yang mengalir mampu memecah dan mengerus batuan, terutama pada celah dari retakan. Selanjutnya ada attrition, yaitu gesekan antar partikel sedimen yang menyebabkan partikel tersebut menjadi lebih kecil dan bulat. Yang kedua ada transportasi, yaitu proses pemindahan material yang telah tererosi oleh air sungai. Material diangkut dalam berbagai cara, yaitu larutan, yaitu material terlarut dalam air sungai. Selanjutnya ada suspensi, yaitu material ringan terbawa dalam aliran air. Selanjutnya ada saltasi, material yang lebih berat melompat-lompat di dasar sungai. Selanjutnya ada traksi, yaitu material yang sangat berat terdorong di dasar sungai. 3. Deposisi, yaitu proses pengendapan material yang diangkut oleh sungai. Deposisi terjadi ketika kecepatan aliran sungai menurun, misalnya pada bagian sungai yang landai, di muara sungai, atau pada saat banjir surut. Jenis bentang alam fluvial atau aluvial. Bentuk bentang alam fluvial sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Berikut beberapa jenis bentang alam fluvial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dataran banjir, yaitu daerah datar di sepanjang sungai yang rawan banjir. Terbentuk dari pengendapan sedimen halus selama banjir. Tanah di dataran banjir umumnya subur. Yang kedua ada teras sungai, yaitu dataran yang lebih tinggi di sisi sungai, merupakan sisa-sisa dataran banjir yang lebih tua. Terbentuk karena pengikisan vertikal sungai.
Selanjutnya ada minder, yaitu kelokan sungai yang terbentuk karena erosi pada bagian luar kelokan dan pengendapan pada bagian dalam kelokan. Yang selanjutnya ada danau tapal kuda, yaitu danau berbentuk tapal kuda yang terbentuk ketika minder terputus dari aliran sungai utama. Selanjutnya ada delta, yaitu endapan sedimen di muara sungai yang berbentuk segitiga atau kipas. Terbentuk karena penurunan kecepatan aliran sungai saat memasuki laut atau danau. Selanjutnya ada kipas aluvial, yaitu endapan sedimen berbentuk kipas di kaki gunung atau lereng curam. Terbentuk karena penurunan kecepatan aliran sungai yang tiba-tiba. Selanjutnya ada lembah sungai, yaitu lembah yang dibentuk oleh erosi sungai. Selanjutnya, bentuk lembah dapat bervariasi dari lembah visipit yang sempit dan dalam hingga lembah yang lebih lebar dan datar.